Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih bihasbi ibni adam ukulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa sulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsi. Alhamdulillah, sungguh berbahagia bisa membersamai panjenengan semua, saudara-saudaraku muslimin muslimat dimanapun saudara-saudara berada, rahimakumullah jami'an. Waktu kecil kita masih ingat, atau saat ini kita bisa lihat di bulan yang mulia ini, momen Ramadan ini, kita bisa mengamati bagaimana waktu kita kecil. Puasa model anak kecil itu puasa balas dendam gitu ya. Jadi kalau puasa kita masih modelnya balas dendam, maka puasanya jadinya persis anak kecil. Seperti apa puasa anak kecil? Setelah sahur begitu ya, jam 4, setengah 5, kemudian stop makan minum, dia akan berupaya menahan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Akan tetapi rasa lapar pun terus datang ya, kemudian haus juga begitu. Sampai waktu duhur ya, kemudian dia mulai tengok kanan kiri ya, mulai bilang ke ibunya, ibu perut sakit ya, lapar, haus gitu. Maka sebagian orang tua bilang, ya udah anak kecil puasa bedukan aja, jadi setelah duhur selesai begitu, namanya latihan puasa. Berlalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin hari tertentu, kemudian dia akan sampai asar, bahkan sampai maghrib. Apa yang dilakukan kecil setelah sampai maghrib, begitu detik berbuka ya, apa yang dia kerjakan? Maka dia akan makan dan minum ya dengan antusias begitu, luar biasa. Dia makan gitu, kemudian minum lagi, makan lagi, minum lagi, makan lagi, minum lagi, sampai akhirnya kekenyangan gitu. Kekenyangan, akhirnya jalan pun sulit ya. Dia teriak-teriak ke ibunya gitu ya, ibu perutku sakit, itu nggak bisa jalan gitu ya. Saya sendiri pernah mengalami itu. Jadi kemudian ibu saya datang, ngelus-elus perut saya gitu ya. Kekenyangan itu, puasa model hasil kekenyangan. Maka ini fenomena yang mungkin terus berulang ya. Mari kita coba renungkan model puasa semacam ini anak kecil ya. Latihan berpuasa, kemudian ada fase-fase semacam itu. Sungguhnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah, agama ini sungguh sempurna ya, telah mengajari kita cara berpuasa yang hebat ya, dan ilmu pengetahuan mengakui itu. Jadi mengapa kemudian Allah memilih dan menetapkan 1 bulan ya dari dalam setahun ya, menjadikan 1 bulan yang istimewa ya, bulan yang diberkahi ya. Banyak orang menyebut dengan sebutan-sebutan yang mulia untuk bulan Ramadan ini. Di sana sesungguhnya ilmu pengetahuan sudah membuka ya, bagaimana hikmah puasa ini dilihat dari sudut pandang kesehatan, dalam perspektif kesehatan. Jadi sebelum Ramadan ini datang 11 bulan yang lalu, kita ini semuanya ya 11 bulan yang lalu kita sudah makan, minum, mungkin umumnya kita bebas gitu ya, bebas sebagai seorang yang merdeka gitu, makan kapan saja, minum kapan saja. 11 bulan yang lalu
Kemudian Allah pilih 1 bulan ini untuk recovery gitu. Untuk recovery, untuk pemulihan kembali. 11 bulan yang lalu makan minum masuk lewat rongga mulut ya, kemudian pindah ke kerongkongan, kemudian ke lambung, habis itu geser ke usus halus ya. Setelah itu diserap artinya pindah ke darah, jantung memompa darah itu, kemudian seluruh nutrisi, vitamin, mineral ya, zat-zat gizi itu kemudian bisa didarahkan ke seluruh tubuh. Gitu. Kemudian sisa-sisanya sampah itu akan dipindahkan ke usus besar, masuk ke satu organ berupa saluran lurus namanya rektum, terakhir ada satu lubang pembuangan namanya anus. Terus begitu selama 11 bulan yang lalu, kalau kita cermati dan kita coba renungkan, kita hitung-hitung ya, agak serius sedikit ini ya. Ini betapa berat saluran pencernaan kita. Bagian dari tubuh kita sebetulnya banyak, salah satunya saluran pencernaan. Kita punya bagian-bagian yang lain, ada saluran pernafasan, persarafan, tulang dan otot, ya hormon, macam-macam. Nah, kita coba bahas saluran pencernaan. Dari rongga mulut sampai lubang pembuangan disebut dengan anus. 11 bulan yang lalu, orang makan pagi, ya, selesai mungkin jam 6, jam 7 selesai, gitu. Kemudian dari mulut akan pindah ke kerongkongan sampai dengan lambung. Lambung ini butuh sekitar 2-4 jam untuk menyelesaikan satu porsi makan sarapan pagi itu. Kemudian dari situ setelah mulai halus ya, disebut dengan kimus, sudah seperti jus gitu, kemudian sedikit demi sedikit dipindahkan ke usus halus untuk diserap itu dipindahkan ke darah gitu. Gaster atau lambung dengan usus halus disebut dengan intestinum tenue, itu butuh waktu 4 jam berarti 8 jam. Jadi kata kuncinya sebetulnya saluran pencernaan butuh 8 jam untuk menyelesaikan satu porsi makan. Coba kita lihat sekarang ya, orang selesai makan jam 6 pagi. Jam 6 ya, kita hitung 11 bulan lalu sebelum Ramadan ya, jam 6, kemudian jam 7, jam 8 ya, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jadi kalau dia selesai makan jam 6 pagi, berarti mestinya satu porsi itu akan selesai di jam 2. Baru kemudian tuntas menyelesaikan satu porsi makan pagi sarapan. Tapi apa yang terjadi 11 bulan yang lalu ya? Belum, masih jauh dari jam 2 ya. Jam 10 mungkin jam 9 bahkan ya, orang sudah berpikir pengen ke kantin gitu kan, makan gitu. Sehingga antar waktu itu, jadi belum selesai tugas saluran pencernaan sudah ditambahi pekerjaan. Ini menunjukkan betapa beratnya. Kemudian orang makan siang ya, makan siang mungkin habis zuhur ya, jam 12, jam 1 gitu. Padahal mestinya pagi tadi aja belum selesai ya, sudah disusul dengan makan siang. Jam 12, jam 1, 8 jam berikutnya itu mestinya baru selesai. Gitu. Mestinya gitu. Belum nanti yang ketiga ya, yang dinner, makan malam juga begitu. Maka kalau pilih 1 bulan untuk recovery ya, 1 bulan untuk recovery, gambarannya seperti apa? Ini pola makan yang sungguh menyehatkan. Maka betul di surat Al-Baqarah ya, ayat yang mulia ini mengajari kita wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi berpuasa itu sungguh dan pasti bagus ya, bagi kalian, sungguh bagus, sungguh baik in kuntum ta'lamun. Jangan lupa di akhir ayat in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui ilmunya. Poin ini coba kita lihat ya. Jadi puasa ini kalau kita lihat, orang selesai makan sahur, satu porsi makan sahur itu jam 4. Taruhlah kita pegang angka jam 4 ini ya, berarti akan selesai di 8 jam berikutnya gitu kan. Jadi jam 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, jam 9 baru 5 jam, belum selesai itu makan sahur diolah ya. Kemudian 10, 11, 12 ya. Jadi jam 4 menuju 8 jam kemudian itu sampai jam 12 siang. Apa yang terjadi? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui maka akan kita ilmui dengan benar betapa puasa ini akan menyehatkan. Walaupun tentu kita berpuasa dengan keimanan ya, mengharap pahala dari Allah agar Allah menghitung sebagai amal soleh begitu ya. Akan tapi ketika lo mengetahui ini melengkapi itu semua, maka ini meneguhkan keimanan kita gitu ya. Maka jam 12 akan selesai satu porsi makan sahur kita itu.
Apa yang terjadi setelah jam 12 itu ternyata saluran pencernaan kita tuh kaget dibanding 11 bulan yang lalu. Ya, 11 bulan yang lalu itu belum 8 jam ya, jam 10 itu sudah diisi ya ke kantin mungkin dengan apa makan sekarang ya, ada siomay ya, sebut aja makanan-makanan yang disukai itu ya, ditambah lagi, belum selesai sudah ditambah, belum 8 jam belum selesai satu pekerjaan sudah ditambah. Nah ketika puasa ini datang, betapa setelah jam 12 itu tuntas satu porsi makan sahur, ini saluran pencernaan kita itu betul-betul gembira, betul-betul senang karena kaget ya. Kaget sekaligus bahagia. Kenapa? Ini dengarin gitu kira-kira ya, orang Jawa bilang kadengarin nggak ditambahi lagi. Alhamdulillah ini ringan pekerjaan kita. Ini kita punya kesempatan untuk apa? Recovery, untuk pemulihan, regenerasi sel terjadi gitu. Perbaikan sel ya. Kemudian selama berpuasa kita tetap beraktivitas tentunya ya. Ini ada tinjauan yang lain, ada tinjauan lain. Jadi selama berpuasa kita tetap produktif, tetap beraktivitas, bahkan tetap berolahraga ya. Bagaimana nih ya kebutuhan energinya? Maka urut-urutan penggunaan energi ini menjadi pelajaran penting pada saat berpuasa kita. Jadi orang menggunakan energi untuk aktivitasnya dibutuhkan dari pemecahan glukosa namanya. Apa yang kita makan ya, karbohidrat gitu, mungkin nasi, mungkin roti ya, sejenis itu mungkin ketela gitu ya, singkong, botin kata orang Gombong, orang Jawa itu. Ini karbohidrat. Maka itu akan selesai ya, akan dipakai itu semua tadi sampai jam 12 ya kan. Perhatikan dari jam 12 sudah selesai mengolah satu porsi makan sahur, maka menuju jam 1 ini belum buka ya. Jam 12 ke jam 1 siang ini kita belum buka, kemudian ke jam 2 ya, 3, 4, 5 ini udah 5 jam ya, jam 5 pun kita belum buka, mungkin 5.30 atau jelang jam 6 gitu. Maka praktis jam 12 sampai buka itu ini ada jeda ya, ada jeda. Ini saluran pencernaan pertama untuk regenerasi, untuk perbaikan ya, jelas istirahat gitu kan, yang dulunya ditambahi belum selesai ditambahi, belum 8 jam ditambah lagi gitu kan. Ini sekarang kaget dia sekaligus bahagia dan punya kesempatan recovery untuk regenerasi sel, perbaikan sel-sel yang dulu kelelahan ya, yang dulu sampai pingsan bahkan untuk mengolah makanan itu. Termasuk penggunaan energi. Ketika glukosa itu sudah habis ya, maka setelah jam 12 ke sini tubuh kita punya kesempatan mengolah sumber yang lain. Jadi kondisi lapar ini menjadi kata kunci penting ya. Jadi kalau kita lapar ini justru menyehatkan. Lapar itu menyehatkan, kok bisa gitu ya. Bukannya bikin lemes. Lapar itu menyehatkan. Kenapa? Begitu kita lapar, tubuh kita ini akan menjadi namanya fat burning machine. Mesin yang efektif untuk membakar lemak. Nah ini dia. Jadi kalau karbohidrat, gula sudah habis, maka kelebihan lemak itu akan dipecah oleh tubuh kita untuk menjadi energi. Untuk menjadi energi. Nah ini diantaranya yang menyehatkan itu. Di mana lemak itu berada waktu 11 bulan yang lalu numpuk ya. Kelebihan lemak itu banyak numpuk di mana? Di rongga-rongga pembuluh darah ya. Maka ketika orang bebas makan minum 11 bulan lalu akan dekat-dekat dengan penyakit tekanan darah tinggi. Pembuluh darahnya mulai tidak elastis, mulai kaku, banyak terisi oleh tumpukan-tumpukan lemak ya. Nah, pada saat bulan puasa nanti akan dipecah gitu. Kemudian di liver juga begitu ya, ditumpuk kelebihan-kelebihannya. Satu saat nanti dibutuhkan akan dipecah kembali gitu ya. Saya kira ini ya yang bisa kita bagikan untuk saudara-saudaraku semuanya. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu pasti baik untuk kalian jika kalian mengilmuinya. Ini salah satu ilmunya dari sudut pandang ilmu pengetahuan kesehatan. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.